Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Beliau merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dalam sejarah Indonesia, dan beliau merupakan anak dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden enggan membentuk kabinet gotong royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Setelah itu meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Selain itu, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara. Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih dalam menjalankan pemerintahan Megawati. Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. 1. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemerintahan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu pada tahun 2004. 2. Membatasi wewenang MPR. Kesejahteraan kedudukan. Pembatasan wewenang MPR. Kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegasan wewenang BPK. 3. Upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan Presiden Megawati juga berupa melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. B. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum mengawali sehingga pemerintahnya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. 1. Selain upaya pemerintahan untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 1999 tentang garis besar haluan negara
sampai tahun 1999 sampai tahun 2004. 2. Pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga barang. 3. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintah Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahnya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar. 4. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dan tarif dasar listrik serta pajak pendapatan negara menurunkan popularitas pemerintah. C. Disintegrasi dan kedaulatan wilayah. 2 provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya yang menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, baik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan. Dan digitan dengan pemerintah Malaysia, kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun, Mahkamah Internasional D. Upaya pemberantasan KKN. Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum law enforcement. Berbagai kasus KKN masih belum terselesaikan. Namun keseriusan pemerintahan untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari 1. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. 2. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No. 41 Tahun 2002 tentang kenaikan jabatan dan pengangkat hakim, Impres No. 2 Tahun 2002 tentang penambahan pasir laut, dan Impres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian keajaiban pemegang saham. D. Upaya pemberantasan KKN. Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum law enforcement. Berbagai kasus KKN masih belum terselesaikan. Namun keseriusan pemerintahan untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari 1. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. 2. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No. 41 Tahun 2002 tentang kenaikan jabatan dan pengangkat hakim, Impres No. 2 Tahun 2002 tentang penambahan pasir laut, dan Impres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya, atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian keajaiban pemegang saham. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum